Untuk yang pertama, proses bagian perakitan lemari galon rak. Jadi kita siapkan spare partnya dulu ya. Ini ada sepatu siku, ada engsel juga. Jadi ini engsel lurus. Dan ini ada skrup KD atau skrup yang paling besar. Ini ada skrup 1 dim. Ini ada skrup 5/8. Ini ada skrup setengah dim. Ada skrup elit juga. Yang ini pasangannya ya. Ini juga ada skrup kayu. Juga ada sepatu paku. Ada pakunya yang seperti ini ya. Paku untuk tutup belakangnya nanti. Dan ini ada skrup duplo yang namanya ini ya. Ini untuk pintu atas nanti. Dan ini bagian skrup pen rak, bagian tahanan raknya ya. Jadi kita siapkan untuk spare part lemari galon plus rak seperti ini dulu ya. Bagian yang kedua, kita siapkan untuk komponen lemari galon rak ya. Jadi ini kita lihat sudah ada bagian sampingnya ya. Di sebelah sini samping kiri seperti ini. Nah, ini bagian tengahnya. Dan yang ini samping kanan. Kita lanjutkan di sebelah sini ada rak yang ukurannya sama seperti ini ya. Ada 4. Dan yang bagian ini ada rak yang lebih tebal dia di bagian raknya tempat galon nanti. Kalau yang ini pintu atasnya bagian lemari galon. Dan yang ini pintu depan. Yang ini laci depan. Ini laci samping kanan kiri. Yang ini laci belakang. Kalau yang ini alas laci ya. Alas laci itu nanti tutup belakang bagian tempat raknya ya. Dan yang ini bagian penahan depannya. Bagian penahan depannya. Jadi kita siapkan seperti ini posisinya untuk bagian komponen. Biar nanti mempermudah perakitannya. Dan juga kita siapkan skrup yang seperti ini, skrup elitnya. Nah, kita bisa sesuaikan dengan lubang-lubangnya ya Kak ya. Lubang nanti yang tidak tembus. Nah, pakai ini. Jadi bisa disesuaikan. Kita melanjutkan untuk proses yang keempat ya Kak ya. Proses yang keempat kita siapkan 4 rak yang sama ukurannya dan sama untuk lubang bornya ya. Ini lubang bor elit yang bulat. Jadi kita sesuaikan di 4-4-nya ya, seperti ini. Jangan sampai salah di bagian penunjuk arah jarum jamnya mengarah ke bagian lubang. Nah, kita lihat ya. Ini di bagian tengahnya. Yang sebelahnya tadi kan sudah terpasang seperti ini. Nah, ini yang seperti ini sebelahnya sudah terpasang elit panjang seperti ini dan sambungan pasangannya yang ini ya. Sudah terpasangkan elitnya juga. Begitu pun raknya. Nah, kita coba untuk memasangnya di salah satunya ya. Jadi kita coba di bagian atasnya. Di bagian atasnya ya Kak ya. Nah, ini sudah terpasang ya Kak ya di bagian rak yang paling atas. Dan ini ada penahan yang depan ya. Ini yang pakai skrup dowel. Kita bisa sesuaikan dengan lubang tersebut. Nanti yang sebelah sini bisa nyambung ke ini ya Kak ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja dengan lubang seperti ini. Nah, sudah ya Kak ya. Nah, untuk pemasangan raknya sudah menempel seperti ini. Nanti terserah ya, kita mulai dari atas ataupun dari bawah boleh. Cuman kalau sudah terpasang dari atas ataupun dari bawah, kita samakan, kita sambungkan dengan ini ya Kak ya.
Jadi nanti kita pasangnya itu satu persatu, sesuaikan dengan ininya. Jadi satu persatu, umpamanya kita mulai dari atas ya kak ya, dari atas kita samakan dengan ininya dulu. Nah baru kita merapatkannya dari arah belakang ataupun dari depan. Pakai obeng kecil kalau bisa kak ya, jadi dia lebih mudah kalau pakai obeng kecil. Untuk proses rak 1, 2, 3 dia sama kak, yang kita coba di belakangnya aja ya, di bagian rak terakhir, karena ini kita bawa obengnya yang besar soalnya kak. Nah kalau bisa dia pakai obeng yang kecil kak, biar bisa muat untuk penyekrupan yang sebelah sini ya. Kalaupun satu persatu juga boleh, dari atas ataupun dari bawah dulu, terserah kak. Tinggal kita merapatkannya, nanti putar searah jarum jam di 4 titik ya kak ya, di 4 titik. Jadi kalau sudah terpasang nanti posisinya seperti ini ya kak ya. Ini saya tidurkan posisinya biar kelihatan. Nah itu bagian pintu atas, ini bagian penahannya ya, bagian penahan di bagian tempat pintu atau tempat galon. Jadi seperti ini ya kak ya. Nah ini untuk bagian raknya sudah kelihatan, di sini sudah ada 4 rak ya kak ya. Nah jadi jangan lupa nanti untuk merapatkannya di bagian tiap elit-elitnya, kalau bisa pakai obeng kecil kak ya, atau bisa pemasangannya nanti secara bergantian dari atas ke bawah atau bawah ke atas, terserah ya kak ya. Tinggal merapatkannya. Kita lanjutkan di bagian papan bawah kak. Nah bagian papan bawah, dia yang ukurannya kotak seperti ini. Jadi bagian papan bawah dia itu pakai skrup KD atau skrup yang paling besar seperti tadi ya kak ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan lubang-lubangnya. Ada 6 kak ya, sebelah sini 2, sebelah sini juga 2, dan sebelah sana juga 2. Nah kalau sudah pemasangannya seperti ini, kita lanjutkan untuk pemasangan bagian sepatu sikunya kak. Nah bisa disesuaikan seperti ini. Sepatu sikunya kita pakai skrup di 5/8 kak. Nah bisa disesuaikan dengan lubang-lubangnya ya kak ya. Ya jadi seperti itu kak untuk bagian pemasangan bawahnya ya. Untuk proses yang ketiga, nah kita siapkan ya. Ini kita mulai dari sebelah kanan, bagian samping kanan. Nah bagian penahannya ya, yang atas, bagian pintu atas, ini bagian raknya ya, rak yang tebal. Dan ini bagian sambungannya ya, bagian tengahnya yang ini. Nah kita lanjut setelah kita pasang untuk bagian elit-elitnya ya. Elit-elitnya sudah kelihatan, jangan sampai salah yang bagian elit ini nanti yang sesuai arah penunjuk jarumnya nanti sesuaikan dengan lubang sebelah ya. Nah penunjuk jarumnya sesuaikan dengan lubang sebelah. Kita lanjutkan untuk pemasangannya. Kalau yang ini di pintunya yang bagian besar ya, ini skrup duplo. Kalau yang di sini nanti skrup penrak untuk sanggannya. Kita lanjutkan untuk bagian pemasangannya ya. Jadi bagian pemasangannya kita mulai dari papan samping dan bagian rak yang tebal. Kita lihat ya. Nah bagian rak yang tebal seperti ini, nanti bagian atasnya ini sambungan skrup ya kak ya. Nah kalau yang sebelah sini ini sambungan elitnya. Nah kalau kita lihat dari arah bawah sudah terpasang ya. Nah jangan sampai salah arah penunjuk jarum jamnya, sesuaikan dengan lubang sebelah. Nah kalau sudah kita paskan, kita sesuaikan dengan lubang yang bawah kak. Jadi lubang yang bawah ya. Nah selapa seperti ini kita rapatkan di bagian sambungan elitnya kak. Jadi kita rapatkan di bagian sambungan elitnya, putar searah jarum jam. Ini
Ini kita lanjutkan di bagian sambungannya ya kak ya. Jadi kita sesuaikan dengan lubang yang bawah, lubang elit dengan bawah. Setelah kita merapatkan di bagian elit-elitnya ya kak ya, kita lanjutkan untuk pemasangan di bagian lubang sebelahnya ya. Dia pakai skrup KD kak, skrup KD skrup yang paling besar. Di sampingnya pun juga sama yang ini ya. Nah, jadi bisa kita sesuaikan dengan lubangnya. Nanti kita putar searah jarum jam kak. Jadi sesuaikan dengan lubang ini. Kita putar searah jarum jam seperti itu ya kak ya. Kita lanjutkan untuk posisi pemasangan ini ya, bagian penahan atas. Nah, sudah terpasangkan di bagian elit bulatnya. Kita balik kak, jangan sampai salah posisinya. Nanti ini yang kelihatan di atas, yang ini di belakang. Nah, kita balik seperti ini. Untuk pemasangannya kita balik. Kita sesuaikan dengan elitnya ya kak ya. Tapi sebelum memasang ini boleh juga dikendori di bagian ini ya kak ya, bagian ini apa namanya, skrup KD nya. Jadi bisa dikendori sedikit biar dia bisa masuk, kalau sudah setengah jadi seperti ini, nah kita rapatkan kak, kita rapatkan nanti kak. Tapi sebelum kita rapatkan, sudah posisi seperti ini. Nah sebelum kita rapatkan yang tadi, kita lanjutkan di bagian pintu atas juga ya, biar sekalian nanti untuk merapatkannya. Ini bagian skrup duplonya, kalau sudah posisi seperti ini tinggal kita rapatkan kak. Setelah posisi sudah masuk ya, bagian bawah dan bagian pintunya, yang bagian penahan tadi sama yang pintu sudah masuk. Nah, skrup yang sudah kita kendori tadi kita lanjutkan untuk merapatkannya ya. Nah, kita rapatkan. Kita lanjutkan ke proses yang kelima ya kak ya. Jadi harus kita siapkan untuk bagian depan laci, bagian kanan kiri laci jangan sampai salah. Kanan kiri laci yang ada lubangnya ya kak ya, kanan kiri laci yang ada lubangnya. Ini yang bagian alas lacinya, dan ini yang bagian belakang laci. Lalu kita berdirikan seperti ini sesuai dengan lubang loop kak. Jadi jangan luruskan sesuai lubang loop. Nanti yang bagian sebelah sini, bagian kanan kirinya kita siapkan untuk bagian skrup 1 dim seperti ini kak. Siapkan 8 ya, siapkan 8, bagian kanan 4, bagian kiri 4. Jadi sesuaikan dengan lubang seperti ini. Nanti kita rapatkan putar searah jarum jam kak. Yang sebelah sini pun juga sama, kita sesuaikan, kita rapatkan putar searah jarum jam. Nah, setelah itu kita pasang di bagian ininya ya kak ya. Ini alas laci, jadi kita sesuaikan dengan lubang loop samping kanan dan kiri juga bawahnya di bagian depan lacinya ya. Nah, setelah selesai untuk pemasangan ini, kita lanjutkan untuk bagian ini ya, bagian belakang lacinya. Sesuaikan dengan lubang loop yang tadi. Kita lanjutkan untuk bagian pemasangan skrupnya, skrup 1 dim. Sesuaikan dengan lubang-lubangnya ya kak ya, sesuaikan dengan lubang-lubangnya. Nanti kita putar searah jarum jam. Nah, setelah selesai ya kak ya, kita balik seperti ini di bagian bawahnya. Jangan sampai salah untuk pemasangan rel lacinya. Jadi dia posisinya yang seperti ini, rodanya yang di belakang ya kak ya, rodanya yang di belakang ya kak ya. Jadi rodanya yang di belakang, kita pakai skrup setengah dim kak, pakai skrup setengah dim. Sesuaikan dengan lubang aja. Kita ambil depan belakang boleh, ambil tengahnya boleh, seperti ini ya. Jadi kita sesuaikan untuk bagian kanan kirinya. Nah, seperti ini.
Kita lanjutkan untuk proses yang keenam ya kak ya. Jadi proses keenam kita pasang engsel di pintunya. Engselnya engsel lurus seperti ini, tinggal kita buka kak. Tinggal kita buka seperti ini. Nah kita sesuaikan dengan lubang engsel seperti ini kak. Jadi lubang ini nanti kita sesuaikan dengan engsel. Sama ya, untuk bagian yang ini juga sama. Kita pakai skrup setengah dim, skrup yang paling kecil kak. Jadi sesuaikan. Nanti tinggal kita pasang seperti ini, tinggal kita rapatkan, putar searah jarum jam kak. Nah seperti itu. Setelah selesai pemasangan engsel di pintunya ya kak ya, kita lanjutkan pemasangan di bagian badannya. Jadi mesti kita ini ya, kita bisa press ke sini up. Nah bisa, jadi bisa kita atur sini ya. Jadi setelah sesuai, baru kita bagian penyekrupan di sini kak. Bagian penyekrupan di sini nanti tinggal kita putar searah jarum jam memakai obeng ya kak ya. Jadi tinggal kita obeng. Nah seperti itu kak ya. Setelah jadi seperti ini, kita lanjutkan untuk proses yang ketujuh ya kak ya. Sudah kelihatan ya, ini di pintunya di bagian sini. Nah pintu yang bagian atas, nah seperti ini. Jadi ini nanti tempat galonnya ya, tinggal kita tutup seperti ini. Nah seperti ini, dan bagian raknya sudah terkelihatan. Dan untuk pemasangan lacinya, jadi kita lihat ya, di bagian rodanya kan sudah kelihatan di bagian kanan kirinya. Nah ini bagian roda di bagian lacinya, bisa kita sesuaikan seperti ini kak. Jadi kita sesuaikan di bagian pemasangannya. Nah seperti ini kak. Nah setelah pas tinggal kita dorong. Jadi seperti itu ya kak ya. Kita lanjutkan untuk proses yang ke-8 di lemari galon rak ya. Nah bagian belakang ini pakai tutup belakang seperti ini. Yang sebelah sini lebih lebar, yang sebelah sana nanti yang lebih kecil ya kak ya. Nah kita siapkan untuk di paku TB nya, paku tutup belakang kita sesuaikan ya. Jadi dari bawahnya ini SL atau penahan yang atas, jadi kita sesuaikan di setiap titiknya ya kak ya. Nanti kita sesuaikan di setiap titiknya. Untuk bagian sebelah kanan nanti sama seperti itu ya kak ya. Jadi sama prosesnya kak, kita pakai paku tutup belakang seperti ini.